Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku. Apa kabarnya? Semoga semua berada dalam keadaan baik dan bersukacita di dalam Tuhan. Kita masih berada stay at home atau lebih banyak berada di rumah. Berada di rumah tentu tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang terbatas atau terkungkung secara ilmu dan pengetahuan. Namun berada di rumah dapat membuat kita menjadi orang-orang yang terus meningkatkan pengetahuan hidup kita. Satu ayat dari dalam Amsal 1 ayat 5 mengatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Maka mari kita menjadi orang-orang yang bijak yang menambah ilmu pengetahuan kita sekalipun kita lebih banyak berada di rumah. Bagaimana caranya menambah pengetahuan kita? Kita bisa membaca berita-berita mengenai perkembangan zaman yang saat ini ada. Kita dapat menonton video-video tutorial yang menambah keterampilan atau skill kita, atau kita juga bisa membaca buku. Satu ungkapan mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Oleh karena itu, di dalam syafaat malam selama seminggu ke depan, saya akan mengajak kita untuk mengupas beberapa judul-judul buku yang bisa meningkatkan pengetahuan kita atau memperdalam refleksi kehidupan yang kita jalani. Untuk malam hari ini, saya mengajak kita untuk mengenal lebih dalam seri Selamat dari Pendeta Andar Ismail. Ini adalah buku yang berjudul Selamat Natal sebagai buku pertama dari seri Selamat Pendeta Emeritus Andar Ismail, dikeluarkan tahun 1981. Setelah itu sampai saat ini sudah ada 28 judul buku seri Selamat yang diterbitkan oleh Pendeta Andar Ismail. Ada buku tentang keluarga, ada buku tentang Alkitab, ada buku tentang perjuangan hidup, ada buku tentang spiritualitas, ada berbagai buku-buku yang bisa menambah ilmu dan pengetahuan serta refleksi kita dengan bahasa yang lugas dan sederhana untuk dipahami, namun sangat berbobot dari ilmu pengetahuan. Nah, salah satu buku yang saya suka dari seri Selamat adalah buku yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Ini adalah buku seri Selamat yang pertama saya baca, dan sejak saat itu saya menyukai seri Selamat dari Pendeta Andar Ismail. Di dalam buku seri Selamat ini, di dalam buku yang berjudul Selamat Pagi Tuhan ini, maka Pendeta Andar Ismail membahas tentang doa, 33 renungan tentang doa. Ada satu ilustrasi yang Pendeta Andar sampaikan di dalam salah satu bab dari buku ini, yaitu tentang ayo kita hidup menjadi seperti unta. Apa itu menjadi seperti unta? Menjadi seperti unta adalah ketika unta itu pagi-pagi dia berlutut di hadapan tuannya untuk siap ditaruh beban oleh tuannya, lalu selama seharian unta itu akan berjalan untuk menjalani beban yang diberikan oleh sang tuan sampai sore hari. Sore hari atau malam hari, unta itu akan kembali berlutut di hadapan sang tuan sehingga sang tuan bisa menurunkan beban-bebannya setelah dalam perjalanan. Maka Pendeta Andar Ismail mengatakan, ayo kita menjadi seperti unta yang pagi-pagi sudah berlutut di hadapan sang tuan, berdoa dan siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh sang tuan. Lalu selama satu hari kita menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sang tuan itu, sampai sore atau malam hari kita menyelesaikannya dan kita kembali berlutut untuk mengucap syukur kepada sang tuan atas kepercayaan serta kekuatan yang diberikan selama satu hari itu. Nah, demikian salah satu hal yang disampaikan di dalam tulisan buku Selamat Pagi Tuhan. Ada banyak tentu hal-hal lain yang disampaikan di dalam 28 judul buku seri Selamat. Maka ayo kita belajar untuk kembali menambah ilmu dan pengetahuan kita, salah satunya dengan membaca. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita malam hari ini. Kita berdoa
Untuk pokok doa yang pertama, saya ajak mari kita berdoa untuk setiap para penulis-penulis buku Kristen yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia, agar melalui setiap tulisan dan terbitan para penulis Kristen, maka semakin banyak orang yang menghayati dan merefleksikan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang yang menambah ilmu dan pengetahuan, khususnya anak-anak di dalam studi mereka, namun juga untuk setiap remaja, pemuda, orang-orang dewasa, serta lansia di dalam menambah ilmu dan pengetahuan di dalam hidup yang dijalani. Mari kita berdoa. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk kebijakan pemerintah, untuk setiap tim medis yang berjuang, untuk setiap masyarakat kiranya bisa bekerja sama, dan kita doakan setiap orang-orang yang terinfeksi kiranya memperoleh kesembuhan. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalani, biarlah kami terus dapat menambah ilmu dan pengetahuan kami, agar kami dapat semakin mantap menjalankan setiap tantangan dan juga setiap beban yang ada dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan, biarlah kami terus belajar tentang Tuhan, kami menambah pengetahuan kami tentang Tuhan, menambah penghayatan kami tentang Tuhan, khususnya juga dengan cara membaca buku-buku rohani di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami jalani. Biarlah ya Tuhan, kami dapat terus juga merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kami tekuni di dalam semua hal yang terasa mudah, di dalam juga hal-hal yang terasa sulit ketika kami bekerja sama dengan banyak orang yang dapat kami temui, yang kami komunikasikan. Tuhan, biarlah kiranya hikmat-Mu menuntun kami melakukan setiap usaha dan pekerjaan kami menjadi baik adanya, dan di dalamnya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang pada saat ini sedang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, di dalam suasana kehidupan rumah tangga, di dalam berbagai tantangan studi yang dijalani, di dalam juga kondisi kesehatan, di dalam juga kelemahan-kelemahan tubuh yang dirasakan, bahkan juga dalam berbagai tantangan kehidupan yang sulit. Tuhan, biarlah kiranya setiap kami dapat terus menghayati bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau memberikan kami hikmat untuk menjalankan berbagai hal, dan biarlah kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus juga menjaga, menyertai, bahkan menuntun kami melewati setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah di malam hari ini kami dapat menutup hari ini dengan sukacita, dengan rasa syukur atas penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam ini. Dan dalam hari-hari kami ke depan, biarlah kami terus kembali meyakini bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami jalani, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati.